Halo, perkenalkan nama saya adalah Fadil Nusiahan dari kelas BBSR. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview ulang buku yang saya telah baca untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang sebelumnya saya sudah baca, yaitu Smart Leadership, Belajar dari Pemimpin Untuk Dunia. Menurut buku ini, ada beberapa ciri-ciri seseorang itu bisa layak disebut pemimpin di masa depan yang baik. Ciri-cirinya nampak dari sebuah pengalaman mereka yang bisa membuat orang bisa terkesima dengan penampilan mereka. Tapi di balik itu semua, ada sebuah proses yang panjang. Bagaimana cara mereka bisa belajar untuk tahu bahkan banyak hal. Yang pertama yaitu mereka membentuk mindset. Pemimpin dunia itu, pemimpin besar itu terus belajar dan bukan belajar dari buku, pengalaman, dan orang lain. Mereka memulai dari hal yang kecil, nggak langsung memimpin secara besar, tetapi mulai dari disiplin dari diri mereka sendiri, tanggung jawab, dan konsisten untuk mereka bisa menjadi diri mereka yang sekarang. Dari buku ini juga saya belajar bahwa menghadapi pemimpin itu terus pasti akan mengalami tantangan dan juga kegagalan. Tetapi dari sini, sebuah pemimpin mindset itu ditemukan. Apakah pemimpin tersebut bisa lanjut dan bertahan untuk dari kegagalan tersebut atau menyerah? Tapi banyak pemimpin yang saya baca dari sini, mereka jadikan kegagalan itu sebagai bahan bakar mereka untuk menjadi lebih baik. Untuk kegagalan itu menurut mereka merupakan proses yang belajar untuk mereka bisa menjadi apa yang mereka inginkan saat ini. Selain itu, buku ini juga menjelaskan bahwa pemimpin itu adalah seseorang yang mampu mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Mereka berpikir kepada masa depan atau hal-hal yang akan terjadi yang kemudian akan datang dan memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan yang akan dialami saat ini. Yang saya jelaskan juga, pemimpin itu membangun pengaruh dan juga kepercayaan dari orang lain. Semakin banyak orang yang terpengaruh dari apa yang ia katakan, maka semakin banyak pula pengikut dari orang tersebut. Sehingga mereka bisa mampu untuk mendikte ataupun juga mengontrol seseorang untuk mau percaya kepada mereka. Kalau semakin banyak orang yang percaya kepada mereka, maka pemimpin itu pasti akan terkenal dan diakui oleh masyarakat. Lalu pemimpin itu dari buku ini juga saya belajar bahwa pemimpin itu terus berkembang dan beradaptasi. Mereka belajar selalu, mereka sharing terhadap orang lain, mereka beradaptasi terhadap sesuatu hal terkait juga perubahan zaman ya, teknologi. Mereka bersaing dan beradaptasi terhadap perubahan itu. Makna utama yang sebenarnya dari pemimpin leadership ini yang bisa saya ambil sebenarnya bahwa dari buku ini menjelaskan bahwa menyampaikan bahwa kepemimpinan bukan bakat bawaan tetapi sesuatu yang bisa dipelajari dari pengalaman dan pola pikir orang-orang hebat. Dari kisah para pemimpin top dunia ini saya belajar bahwa untuk memahami bahwa keberhasilan mereka bukan karena keberuntungan semata tapi karena cara mereka berpikir, bersikap, dan mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dari buku ini juga dijelaskan bahwa sebuah pemimpin itu bisa dilihat dari cara mereka memimpin. Yang pertama, yang saya baca ya dari buku ini sebenarnya pemimpin itu harus dari cara mereka memimpin, mereka bisa punya visi dan tujuan yang jelas mau dibawa kemana program atau kinerja mereka. Pemimpin hebat itu selalu tahu bahwa pemimpin hebat itu selalu tahu bahwa tanpa misi dan organisasi yang tepat maka visi mereka tidak akan dapat berjalan. Lalu selanjutnya yaitu mereka juga berani mengambil sebuah keputusan. Banyak tokoh sukses berani mengambil risiko bahkan saat situasi belum pasti. Mereka nggak nunggu semuanya sempurna. Selain itu, para pemimpin ini mereka juga menjunjung tinggi integritas dan kejujuran yang tepat. Kepercayaan itu merupakan kunci dari sebuah integritas. Apabila banyak orang yang percaya kepada kita, maka otomatis kita akan menjadi seseorang yang sangat-sangat dibanggakan oleh masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih hanya seperti itu dari cernaan yang bisa saya dapat dari buku ini ya. Buku ini juga menguatkan saya bahwa saya terus harus belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin untuk diri saya sendiri dan juga keluarga. Kalau suatu saat ketika saya sudah menjadi seorang yang sudah matang, saya juga akan memimpin sebuah keluarga. Oleh sebab itu saya akan menjadikan buku ini sebagai pedoman hidup saya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih.